Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Kali ini tuh Alvin bakal ngelanjutin anime Yatsai no Last Boss ya kan. Yang dimana gue juga menunggu ya kan gimana sih kelanjutan dari kisah seorang Luffy Mafal ya kan. Dan tanpa banyak bacot ya udah kita langsung aja ke alur ceritanya. Oke bro. Dan jangan lupa buat di like dan di komen dan di subscribe, oke bro. Mantap. Dan mari kita katakan bersama ya kan, udah lama kita mengatakan ini. Dan mari kita katakan bersama. Wala cici, mantap. Luffy pun langsung nih menghampiri Ares yang sedang melihat keadaan di sini. Luffy bilang kalau semua orang di sini tuh sedang dipengaruhi skill provokasi. Di sini Ares tuh bertanya, apa kejadian ini tuh disebabkan sama salah satu 12 bintang? Apa sih yang akan dilakukan sama Luffy? Apalagi ini tuh hanya dilakukan atas dasar kesetiaannya sama Luffy. Luffy menjawab, dia hanya akan memukulnya dan setelah itu berterima kasih karena telah berdedikasi kepada dirinya dan mengajaknya buat kembali. Mendengar itu, Ares pun senang dan langsung pergi nih dan bilang serahan ini padanya. Yang pada akhirnya Luffy pun tahu nih kalau itu adalah ulah dari salah satu bintang dan ikut dalam kejadian ini dan berpikir siapa sih yang punya skill provok. Dan diingatlah itu yang ternyata itu adalah si kambing atau Aigekaros. Langsung aja dah tuh diikuti sama Luffy kemana perginya Ares. Di sisi lain Jupiter yang akan pergi sebelum Libra kan datang. Tapi Libra tuh udah di belakangnya dan akan menyerang dengan misil pengintar. Bahkan sekeras apapun Jupiter bersembunyi dikejar dah tuh sama Libra. Dan kembali ke sisi Ares nih yang menuju tempat Aigekaros. Di sini Ares tuh nyuruh dia buat kembali. Jika tidak Ares akan membawanya dengan cara paksa yang berakhir pada akhirnya mereka pun bertarung ya kan. Kekuatan Ares tuh nggak setara bro sama Aigo yang membuat An kalah ya kan, tapi Luffy tuh datang dan menyerang serangan Aigo dengan mudah. Setelah itu Luffy di sini tuh memarahi Aigo ya kan dan membuat Aigo langsung menyerah dan menangis ya kan. Yang awalnya dipukul nggak jadi ya kan. Awalnya Luffy tuh mau mukul tapi karena udah kayak gini ya udahlah ya nggak jadi. Yang pada akhirnya Aigo Cross pun masuk ke dalam party Luffy dan menghentikan skill provoknya dan masuk ke dalam bayangan Luffy dan jadi kakek-kakek. Tapi walaupun skill Aigo Cross tuh udah dihentikan, tapi itu tuh masih belum cukup buat menghentikan kekacauan ini. Tapi tenang, Dina datang dan ngasih tahu rencananya. Ternyata di sini Ayo Keras tuh tidak lupa nih sama Dina. Ya walaupun masih dianggap kayak pajangan di belakang latar gitu kan, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah tahu gitu, oke. Kembali ke Libra yang masih main kejar-kejaran sama Babang Jupiter ya kan. Hingga di mana Jupiter tuh udah nyerah dan meminta ampun sampai ngompol dah tuh Jupiter. Wah elah gini nih 7 jenderal iblis. Mending gua yang gantiin. Ya masuk sih kalau kau yang gantiin ya udah sana jadi. Lanjut aja di Bali Desa Luffy sama Ares dan cuman Dina tuh cuman bisa nonton doang. Hingga di mana Merak Grishu pun keluar bro dan menenangkan warganya. Luffy pun juga terkejut karena ternyata Merak tuh juga terkena kutukan. Yang dimana kutukannya itu adalah kehilangan sayapnya bro atau setengah sayapnya. Satu sayap hilang gitu kan. Ya, keadaan tuh udah memburuk, tapi tenang, tiba-tiba Libra datang dengan membawa tawanan, yaitu adalah Jupiter, dan bilang, nih, udah bisa dihukum. Wah elah masa cuman bilang gitu doang. Mana paham Libra? Pada akhirnya Dina pun turun tangan nih dan jelasin kalau dia adalah iblis yang telah melakukan konspirasi dengan rasa sayap putih buat menyerang ya kan. Bahkan nambahin dia adalah biang onar, jadi bisa dilakukan apa saja. Sambil tersenyum Dina pun mengarah ke arah Jupiter. Jupiter tuh juga sadar senyuman itu seperti mirip seseorang yang dia kenal. Jupiter di sini pun marah dan melihat Dina dengan senyuman itu dan melepaskan ikatannya dan mau menyelakai Dina. Tapi untungnya di sini Libra pun langsung menusuk jantung Jupiter, bro. Bahkan Jupiter mau bilang kalau dirinya tuh dijebak, tapi udah dipenggal sama Libra. Dengan ini akar masalah pun udah selesai, bro. Luffy di sini juga penasaran apa sih yang sebenarnya akan dikatakan Jupiter tadi. Singkatnya, Merak menemui Library dan juga Dina, bro. Bahkan ngajak mereka buat bicara sebentar. Tentu aja dengan Ares dan juga Luffy. Saat udah di dalam, Merak tuh bilang buat untuk menunjukkan wujudnya yang sebenarnya. Jadi Luffy pun nunjukin dah tuh wujudnya. Dan di sini Merak pun tidak terkejut, bro. Dan Luffy juga sadar kalau Merak ini bukan juga seorang player. Bahkan di sini Merak tuh juga merendahkan dirinya lebih dari Megres, bro, yang membuat Luffy tuh marah yang pada akhirnya mengangkat Merak dan bilang Merak yang dia kenal tidak seperti ini. Merak yang kali itu sangatlah lemah. Padahal dia tuh sudah mengalahkan dirinya gitu bro ya.
kau masih merendah seperti apa lagi, bajingan. Luffy bahkan bilang, apakah Merak anggap kalau Luffy itu bodoh apa gimana? Yang kalah dari orang seperti Merak. Luffy juga bilang kalau Merak itu harus bangkit karena dia adalah salah satu dari orang yang mengalahkan Luffy. Lakukanlah dengan negaramu. Luffy tidak akan ikut campur nih dengan negara Merak, bro. Karena ini adalah negara Merak. Ngapain ini Luffy ikut-ikut kan? Dan juga ngingetin kalau Merak itu adalah Raja Langit. Singkatnya mereka tuh juga udah pergi nih menuju Tanaka. Di jalan Luffy tuh juga menyesal kan melakukan hal tadi. Bahkan bilang ke Libra kalau yang hal tadi itu lupakan saja. Bahkan kalau ada foto ya kan boleh tolong dihapus. Tapi di sini mereka bertiga tuh bilang ya kan dia tidak tahu tentang foto. Mendengar itu Luffy pun kaget ya kan. Kok mereka tidak tahu tentang foto ya kan. Tapi Luffy ingat kalau pertama dia datang ke dunia ini Dina tuh tahu nih tentang apa itu foto. Dengan ini, Luffy pun mengajak Dina nih buat berbicara berdua saja di sisi Merak. Di sini Merak pun juga menunjukkan nih apa arti menjadi seorang pemimpin kali ini dan menghukum orang yang salah. Dan di sisi lain kita tuh juga diperlihatkan nih salah satu pahlawan yang masih hidup bro, yang bernama Bennett, sang vampir. Balik ke Lukas dan Dina yang udah berdua ya kan. Di sini Luffy pun akan mulai bertanya, siapa sebenarnya Dina? Dia menjawab, dia bukan bawahannya Luffy atau warganya. Bahkan Luffy sadar kalau Aries dan Aigo tuh udah ditanamkan ingatan palsu sama Dina. Luffy juga nyimpulin nih kalau Dina adalah seorang player. Bahkan Luffy juga bertanya sejauh mana ingatannya di otak-atik sama Dina. Dina menjawab, dia tidak bisa kan mengotak-atik ingatan Luffy. Kalaupun bisa ya kan Dina tuh butuh waktu setahun lebih dan itu harus ditanamkan terus menerus. Karena itulah Dina pun menyamar menjadi pelayan Luffy. Dina juga mengoreksi kan salah satu kalau dirinya tuh bukan player, melainkan dia adalah player uji coba karena Tengah F adalah kaum uji coba ya kan yang akan dimasukkan ke dalam update selanjutnya. Luffy juga tanya nih bagaimana bisa Dina menanamkan ingatan Aige ya kan dan berkata kalau Dina itu ada di kastil iblis. Dia jelasin kalau sekarang Dina akan menjadikan Luffy sebagai bonekanya agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Karena itulah Dina pun menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Yang ternyata Dina adalah Venus, salah satu dari 7 jenderal iblis. Tuh kan ku bilang bener kan? Aku kayak kenal. Kamu gak percaya sih bang? Ya insting kau kuat. Oke dah lanjut oke. Yang pada akhirnya mereka berdua pun bertarung deh kan. Di sini Dina tuh memiliki 3 elemen yang berbeda. Emas, air, dan juga kayu bro. Yang membuat Luffy kesusahan. Akan tetapi ya kan sebagai gamer hardcore dari keras ya kan Luffy pun engah easy game gitu bro ya yang selalu melakukan riset bahkan 1% aja Dina tuh nggak bakal bisa mengalahkan Luffy bro karena Dina adalah tipe sihir atau penyerang jarak jauh dan sangat lemah nih saat berada di garda depan. Tapi berbeda dengan Luffy yang memiliki semua kemampuan itu. Sama satu lagi, Dina hanyalah player uji coba bro ya. Dan Luffy adalah seorang yang selalu tekun dalam bermain game. Atau bisa dibilang jam terbang sangatlah tinggi. X ゲートレベル1000とはいえそなたは光栄の魔法 Luffy ini juga nyuruh Dina nih buat cerita kayak kan apa yang terjadi kan dengan dia dan Raja Iblis. Tapi dia tidak mau, malahan dia pun mengeluarkan sebuah meteor besar dan menghantam daerah ini. Dina pun langsung TP nih buat ngamanin dirinya. Tapi Luffy tidak bisa tinggal diam bro ya. Di sini Luffy pun bersiap nih untuk menghancurkan batu kecil itu dengan tendangan sekuat tenaga. Ya walaupun tidak yakin, tapi pada akhirnya 次第 Melihat hal itu, Dina pun seperti menyerah ya kan dengan dirinya. Karena itu aja bisa dihentikan sama Luffy dengan mudah. Pada akhirnya Luffy pun bertanya sekali lagi. Apakah Dina tuh mau bercerita apa yang sebenarnya terjadi? Di sini Dina pun pada akhirnya tuh juga bercerita ya kan. Kalau dia adalah player uji coba yang datang ke sini setelah Luffy disegel dan datang dengan avatar yang udah disiapkan. Dina juga ngasih tahu kalau player yang lain tuh tidak ada di sistem novel, mereka tuh juga menghilang. Dengan kata lain, dunia ini adalah novelisasi atau bisa disebut sebagai dunia asli yang udah ditulis sama Dewi Penciptaan. Luffy juga bertanya nih, apakah cuman dia anomali di game yang dia kenal? Dina jawab, mereka tidak ada. Dengan kata lain, udah mati bro. Karena itu juga di dunia ini Raja Iblis tuh nggak bisa dikalahkan karena para level perjuang itu sangatlah rendah banget.
dan tidak ada yang berlevel 1001 pun. Dina tidak bisa ngalahin Raja Iblis, karena itulah dia tuh bergabung dengan kaum iblis nih dan menghentikan dari dalam sedikit demi sedikit. Saat Dina yapping, Luffy pun merasakan sakit kepala nih dan mencurigai sedikit deh kan apa yang dilakukan sama Dina. Tapi di sini Luffy pun tidak peduli dan bertanya apakah Dina tuh mau mengabdi lagi padanya. Lagian Dina tuh nganggep Luffy tidak sebagai musuhnya, hanya memanfaatkan Luffy saja. Luffy pun hanya membutuhkan teman anomali seperti dirinya. Lagian Dina udah membantu Luffy yang sangat banyak kan setelah Luffy pun datang ke dunia ini bro. Malahan Dina tuh membawa untung bagi Luffy. Dengan ini perdebatan Dina tuh udah dilupakan dan Dina mulai sekarang akan menjadi bawahan Luffy sehingga Luffy mengalahkan Raja Iblis. Dan tak lama kemudian 3 orang lainnya tuh juga datang dan bertanya apa yang telah terjadi. Ya Luffy cuma bilang kalau ada anomali nih yang nyerang itu kan dah gitu aja intinya. Dengan ini urusan mereka pun udah selesai di negara ini dan mereka pun akan lanjut buat menemui Parthenos atau Virgo. Luffy juga tanya nih ke Aigo Cross apakah dia punya info tentang lainnya gitu bro. Aigo Cross jawab kalau Scorpio tuh sedang gabung sama iblis. Leo tuh sedang perang melawan Bennett si vampir. Dan ada satu lagi, negara yang udah memanggil Luffy kemari itu sudah bisa memanggil seorang pahlawan. Wah ilah OTW isekai ya. Cik mantap kali. Kembali ke waktu pemanggilan, kita panggil aja pahlawan baru ini dengan nama Sail. Dia adalah pemuda Jepang yang diisekai ke dunia migras oleh negara Levias. Sail awalnya tuh tidak tahu kenapa dia diundang ke sini. Tapi dia tuh hanya mendengar permintaan bantuan dan setelah diceritakan tentang semuanya di dunia ini, Sail pun ngerti nih dan akan membantu dunia ini karena Sail ingin menjadi polisi dan saling menolong satu sama lain. Sail pun berlatih nih dengan Mas Harimau yang nggak mau ngomong bahasa manusia. Hingga di mana pasukan buat perjalanan ngalahin Raja Iblis udah siap. Dan singkatnya saat mereka tuh udah maju selangkah dari gerbang kerajaan, tiba-tiba mereka berdua pun datang dong. Saha bang. Luffy dan juga Raja Iblis Arm. Kembali ke belakang bentar ya kan saat Luffy masih sama pelayannya dan mutusin nih buat pergi ke Levias dulu buat lihat ya kan apa yang terjadi ya kan. Sampai dia tuh juga kedatangan tamu yaitu adalah Raja Iblis sendiri bro. Semuanya tuh terkejut ya kan baru juga selangkah gitu bro ya masa udah ketemu sama Raja Iblis ya kan apalagi sama Luffy udah gabung mantap itu Apple Pen yang bahkan intimidasi mereka berdua itu sangatlah kuat ya kan yang membuat semua orang tidak kuat dan tertunduk. Mereka berdua pun juga saling menyapa satu sama lain yang dimana Luffy ini dianggap sebagai Alcor oleh bangsa iblis bro. Luffy juga tanya kenapa orang tuh datang ke sini apakah takut sama pahlawan gitu. Om jawab dia tuh enggak takut toh sama pahlawan ya kan dia tuh cuman takut sama dua yaitu adalah Dewi yang Maha Tahu dan juga Luffy. Semenjak Luffy dikalahkan Om juga menyadari satu hal ya kan hanya Luffy saja lah yang menyimpang dari jalan sang Dewi. Luffy penasaran nih apa maksud itu ya kan dan bertanya mau tahu buatlah aku berbicara. Oke gas Bewan. Pada akhirnya Luffy sama Om pun bertarung dengan serius. Tapi perbedaan kekuatan mereka pun kelihatan banget bro ya yang dimana Luffy tuh terus terjatuh. Dan walaupun belum kalah, serangan mereka tuh bisa membuat dunia ini hancur ya kan. Dalam hati, Luffy juga mengakui kalau dirinya tuh lebih lemah dari Raja Iblis. Keadaan di bawahan ini bakal chaos ya kan, membuat party pahlawan pun ketakutan. ただこれほどの手応えは Setelah selesai bewan, Om tuh juga tanya, apakah Luffy tuh hanya segini doang gitu kekuatannya? Ataukah Om tidak cukup kuat buat Luffy mengeluarkan 100% kekuatannya? Jelas, Luffy kaget. Emang Luffy yang asli tuh sekuat itukah lebih kuat dari ini gitu kan? Luffy hanya menjawab, tidak tahu apa yang dikatakan sama Om. Om menganggap kalau ini adalah kehendak Dewi yang dimana ini belum waktunya buat mereka bertarung. Apalagi belum sesuai dengan skenario sang Dewi. Om tuh juga jelasin bangsa iblis di dalam skenario sang Dewi itu cuma sebagai pelawak. Tapi kenapa iblis menginvasi manusia? Karena mau memperluas wilayah. Dan karena iblis suka membunuh untuk makan dan berkat itu juga. Jiwa yang dihabisi itu sudah menjadi sebuah mana dan bisa digunakan sebagai sihir di dunia ini. Di sini F tuh bertanya apakah sang Dewi itu juga menginginkan pembantaian ya kan? Apalagi Dewi Venus. Itu adalah Dewi bijak ya kan? Yang dimana apakah masa sang Dewi itu mau
pembantaian itu terjadi? Om menjawab, itu benar. Wah ini Gen. Ya F bajir. Om juga nambahin, itulah yang terjadi. Kenapa kejadian 200 tahun itu terjadi? Padahal Luffy tuh bisa saja nih mengalahkannya dulu, baru mereka menggulingkan Luffy. Itu semua adalah skenario Sang Dewi bro. Bahkan Om tuh juga menduga kalau Luffy mau menghentikan skenario Sang Dewi, tapi belum selesai ngomong udah diserang Datu Amadina dan juga Libra. Bahkan di sini Libra tuh nyuruh Luffy buat mundur aja karena ini adalah dalam keadaan bahaya. Dan sedangkan Om tuh menyuruh Venus buat bicara karena di sini udah aman ya kan. Bahkan Om tuh juga tahu tentang penyamaran Venus sebagai Dina. Bahkan Dina tuh menyerang dengan serius agar penyamarannya tuh tidak diketahui sama Libra. Om juga bertanya, apakah Dina tahu kalau Luffy tuh udah melemah ya kan? Apakah Dina yang melakukan itu? Dina menjawab, tentu saja dia tahu. Tapi yang membuat Luffy melemah hanyalah Sang Dewi yang tahu. Singkatnya di dalam Tanaka, Luffy tuh kesel ya kan? Kenapa dia malah dibawa kembali? Ya Libra jawab karena keadaannya tuh udah nggak biasa gitu kan. Lagian Dina tuh udah nguping semua percakapan dengan Raja Iblis, makanya bisa tahu. Setelah itu Dina pun juga datang nih dan jelasin kalau semua itu tuh bisa gawat kalau tidak kabur. Lagian para pahlawan tuh udah selamat ya kan. On tuh setelah itu pergi, setelah Luffy pergi intinya gitu bro ya. Bahkan Luffy di sini juga berpikir lebih keras lagi kan tentang dunia ini. Bahkan lebih bingung lagi setelah mendengar perkataan dari Raja Iblis atau Om. Beberapa hari kemudian di kerajaan Sel juga dikasih party baru ya kan, yang dimana ada Gans, Mata Elang dan juga Baginda Raja yang akan ikut bertarung melawan Raja Iblis. Bahkan nih Raja tuh bukan kayak raja ya kan tingkahnya ya kan, enggak punya wibawa sama sekali saat nih orang. Bahkan Sel tuh tanya ini emang gini apa gimana rajanya ya kan. Ya orang di situ juga menjawab udahlah emang gitu tingkah laku rajanya, udah dibiarin juga nggak bisa, udah ininya begitu. Kembali ke Tanaka yang udah sampai di Vanaheim, tempat kampung halaman Luffy. Bahkan bisa masuk dengan mudah bro. Dan saat bertemu rumah ya kan dan mengetuk, keluarlah anak kecil yang dimana dia adalah Virgo. Ini bukan Parkeos, kalau Parkeos adalah seorang manusia, jadi mana mungkin dia bisa hidup selama 200 tahun. Anak kecil, kau berani tidak sopan ya? Kau yang tidak sopan, bejir. Virgo adalah ras manusia bersayap dan juga dikenal sama Luffy. Bahkan Virgo tuh mirip banget sama Dina. Ya bagi Luffy gak masalah. Lagian emang dari awal Dina tuh gak mencolok ya. Cuman episode kemarin aja bikin kaget gitu. Virgo tuh juga ngajak mereka buat bertemu sama Parthenos. Yang dimana diantar dah tuh ke makam mereka. Makam Parthenos bro. Virgo tuh cerita kalau Parthenos tuh udah metong ya kan karena tersedak buah. Tapi dia tuh percaya kalau Luffy akan bangkit lagi bro. Katanya masih hidup. Ya karena masih ada penghalangnya, jadi artinya masih ada lah kocak. Virgo jelasin kalau Parthenos tuh masih datang kok buat memperbaiki pelindung. Tapi dia tidak tahu kapan dia akan datang kembali bro. Ya di sini ternyata Parthenos tuh kembali menjadi hantu ya kan. Buat memperbaiki pelindung atau penghalang. Aku punya cara bang, hancurin aja tuh pelindung. Yang pada akhirnya kena marah Datu si Aigo Koros sama Luffy ya kan. Tapi yang pada akhirnya hal itu tuh ditungguin gak datang-datang juga tuh Parkeos. Apakah udah tenang di alam sana itu kan mereka kira ya kan. Yang pada akhirnya mereka pun akan pergi kan. Tapi Ares tuh ngingetin kalau ini adalah kampungan halaman ya kan. Yang berarti makam ibunya tuh juga ada di sini. Luffy tuh juga ingin melihat gambaran ingatan tentang ibunya. Dengan begitu Luffy pun akan pergi nih berkunjung ke makam ibunya dengan menaiki Tanaka Jet. Karena tempatnya tuh di atas gunung jadi yang tingginya tuh 3.807 meter. Jadi pakai jet Tanaka aja yang udah dimodif sama Luffy. Singkatnya mereka pun udah sampai nih di desanya. Bahkan udah enggak berpenghuni. Bahkan di sini Luffy tuh juga cerita karena tempat ini adalah masa kelam baginya yang dimana dia tuh dihina, dilempar batu, bahkan dia membuat 3 orang nih kesal dan mau menghancurkan tempat ini. Bisa diem kagak lo pada ngerusak makam nyokap gua ini saat langsung dah tuh mereka bertiga berlutut yang membuat mereka lanjut ya gitu sampai di rumah Luffy. Di sini rumah besar itu tidak bisa disebut rumah bagi Luffy. Yang bisa disebut rumah itu adalah gubuk di sebelahnya ya kan. Luffy juga bertanya pada mereka apakah mereka tahu tentang skenario Sang Dewi. Mereka di sini tidak tahu tentang hal itu. Tapi setelah itu Parthenos pun muncul nih dan bilang kalau yang ini Parthenos bisa menjawabnya. Ya, Parthenos di sini tuh datang sebagai arwah dengan berpenampilan anak kecil. Tapi sebelum menjawab hal itu ya kan, Parthenos tuh bertanya sampai mana ingatan Luffy itu hilang bro ya.
Semuanya pun kaget dan ternyata Luffy itu udah hilang ingatan. Bahkan Partos jawab kalau itu adalah omongan sebelum Luffy disegel, kalau dia akan lupa ingatan karena Dewi. Mendengar itu, Luffy pun bersikap tegar nih dan bertanya, kenapa dia menyuruh Parthenos buat menyegel tempat ini. Pada akhirnya hanya Luffy saja nih yang diperbolehkan untuk ikut bersama Parthenos buat nunjukin nih sesuatu yang ternyata kenapa tempat ini disegel. Karena ada salah satu naga kayangan, bro. Luffy juga terkejut ya kan, ternyata mitos ini tuh bener, yang dimana ada 5 naga di Exchange Online. Mereka adalah para garda terdepan Sang Dewi. Para naga bisa disebut pelindung, tapi juga bisa disebut sebagai dewa penghancur, bro. Semua naga tuh sedang tertidur lelap ya kan, tapi mereka pun akan bangun ketika mara bahaya datang, bro. Tapi status mara bahaya Sang Dewi itu tidak ada yang tahu. Partner tuh juga jelasin kalau dulu Luffy tuh berencana buat mematahkan skenario Sang Dewi. Setelah mengalahkan Raja Iblis, dia akan ngumpulin pasukan buat menyerang Dewi. Luffy juga tanya nih, apakah naga lainnya tuh juga disegel? Partner juga menjawab, ya, naga bumi dijaga sama Taurus di Helheim. Naga Akeni dijaga sama Aquarius di Muspet. Naga kayu dijaga sama Gemini di Alfheim Tanah Peri. Sedangkan naga bulan belum ditemukan. Luffy juga mengira apakah tempatnya tuh berada di bulan karena namanya. Luffy juga berterima kasih nih kepada Parthenos karena telah diberitahu informasi dan nyuruh Parthenos buat turun. Dan Luffy pun akan berziarah ke makam ibunya. Parthenos juga ngasih tahu kalau Dewi itu punya suruhan yang bernama Avatar, yang dimana itu adalah seperti boneka Sang Dewi, karena Dewi tuh nggak mungkin turun ya kan, dan tidak tahu di mana Sang Dewi tersebut. Singkatnya, Luffy mengunjungi makam ibunya nih. Dan di sini dia juga paham kalau Dewi tidak suka dengan Luffy Mafal. Karena itu saat Luffy Mafal bangkit kembali, dikirimlah buat menimpa ambisi dari Luffy yang asli. Dia juga menyesal dia cuma dijadikan bahan timpaan sama Sang Dewi. Tapi kali ini tujuan asli Luffy sudah didapatkan. Dia ingin bertemu dengan Sang Dewi. Kenapa Dewi menyeret dirinya ke dalam tubuh Luffy? Dan itu rasanya sangat memuakan. Waktunya membalaskan dendam ke Dewi sialan itu. これは正義俺を巻き込んだ女神への逆襲だ。 Itulah bro kisah tentang Luffy Mafal ya kan, bukan sekedar bos terakhir yang bangkit, tapi jiwanya juga lain yang terbangun di dalam tubuh legenda yang ditakuti seluruh dunia. Orang yang sekarang berada di tubuh Luffy bukanlah Luffy yang asli dari legenda kelam itu. Dia adalah seorang pemain yang memiliki karakter Luffy tersebut, yang dimana dia tuh harus membawa nama, kekuatan, dan dosa yang bukan miliknya. Dari anime ini kita juga belajar bahwa manusia tuh bisa terjebak dalam peran yang tidak pernah ia pilih. Dalam ujian sesungguhnya bukan tentang seberapa kuat kita menghancurkan dunia, bro, melainkan seberapa tegar kita menjalani hidup dengan identitas yang salah. Bang, berarti ini bukan kisah villain ya, tapi kisah orang biasa yang salah login akun gitu. Bisa dibilang begitu ya kan. Tapi bedanya kalau lo salah login yang marah admin, kalau dia yang salah login yang diserang satu dunia. Akhir kata, biasain No Last Boss tuh juga ingetin kita. Walaupun takdir itu bisa kejam ya kan, tapi pilihan tuh tetap pada diri kita sendiri, bro. Meski kita hidup dengan nama dan tubuh yang bukan milik kita sendiri. Oke lah, untuk mungkin japingin dari admin cuman itu doang ya kan. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala cici, mantap. Dan kali ini gue juga pamit dengan gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap bareng Traka, dua cowok yang masih bersyukur hidupnya tuh di tubuh sendiri, bro.